لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, di siang hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita sekalian keamanan, ketenangan dan juga tentunya kesehatan, waktu yang luang sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan kegiatan kajian rutin muslimah ya, dari fatwa-fatwa para ulama yang berbicara tentang wanita muslimah ya. Taib, kita ambil dari kitab Fatawa Al-Mar'atil Muslimah, dan insyaallah pada siang hari ini pembahasan kita masih berbicara tentang masalah thaharah. Dalam hal ini adalah tentang berwudu ya, tentang berwudu. Baik. Di pembahasan sebelumnya kita sudah sebutkan beberapa masalah, diantaranya adalah tentang bagaimana seorang wanita yang berwudu kemudian dia menggunakan jilbab ya dan berada di halayak ramai. Kemudian juga tentang berwudu satu kali untuk beberapa kali sholat fardu. Dan yang terakhir pembahasan kita hukum menggunakan handuk atau yang semacamnya untuk mengeringkan badan dari anggota wudu setelah berwudu. Ya, ini semua kita alhamdulillah sudah bahas. Nah, sekarang kita akan melanjutkan sebuah pertanyaan, hal yajibu naz'ul insani as-sanaiyah hal yajibu naz'ul asnan as-sanaiyah indal wudu. Jadi pertanyaan tentang gigi palsu ya, gigi buatan ketika berwudu, apakah wajib untuk dilepas? Nah, teks pertanyaannya adalah idza kanal insan asnanun sonaiyatun, apabila seorang memiliki gigi buatan ya, gigi palsu, fahal yajibu alaihi naz'uha indal madmadah, apakah ketika berkumur-kumur orang itu wajib untuk melepas gigi palsunya tadi? Ini sebuah perkara yang mungkin sebagian orang tidak mengetahui hukumnya ya, apakah harus dilepas atau tidak. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa berkumur-kumur itu bagian dari mencuci muka, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq ila akhiril ayat. Wahai orang-orang yang beriman, apabila engkau hendak mengerjakan sholat, maka cucilah muka-muka kalian dan tangan-tangan kalian sampai ke siku, sampai akhir ayat. Nah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk seorang berwudu ketika hendak melaksanakan sholat. Dan yang harus dia cuci adalah mukanya. Masuk dalam muka ini adalah berkumur-kumur.
maka berkumur-kumur itu hukumnya wajib. Karena dia masuk dalam bagian muka. Ya, sehingga berkumur-kumur itu wajib. Beristinshak juga wajib, yang mencuci hidung. Karena dia semua masuk dalam bagian muka. Nah, sekarang ketika seorang berkumur-kumur wajib berarti dia harus membasahi, karena harus dicuci ya. Berkumur-kumur itu mencuci mulut bagian dalam, berarti dia harus membasahi semuanya. Maka dia berkumur-kumur, dia gerakkan air yang ada di mulutnya tadi, yang itu disebut dengan berkumur-kumur, dengan tujuan agar supaya bagian gigi walaupun bagian dalamnya yang tersembunyi ya, dia bisa basah. Dia bisa basah, dan kita tahu bahwa sifat air itu selalu mencari rongga-rongga ya yang kosong. Nah, sekarang apabila orang menggunakan gigi palsu, ya, apakah ini harus dilepas? Maka kata Syekh, idza kana 'alal insan asnanun murakkabatun, apabila seorang memiliki gigi yang tersusun, ya, gigi yang tersusun, fadh-dhahir annahu la yajibu alaihi ay yuziluha atau ay yuzilaha. Maka yang nampak dari hukumnya, dia tidak wajib untuk melepas gigi palsunya tadi. Ya, dia tidak wajib untuk melepas gigi palsunya tadi. Apalagi misalnya ada orang yang misalnya ada rongga giginya, lalu kemudian dia tambahkan di situ gigi palsu ya, maka tidak perlu dia untuk melepasnya. Tidak perlu melepasnya. Taib. Wa yushabbihu hadza al-khatam. Dan ini disamakan dengan cincin yang digunakan Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Jadi Nabi alaihissalatu wassalam itu punya cincin. Ya, punya cincin. Nah, cincin ini digunakan oleh Nabi sekaligus untuk stempel. Ya, stempel. Tulisannya Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Nabi gunakan cincin itu sekaligus untuk stempel. Taib. Dan namanya cincin dipakai, maka ketika berwudu, ya, maka ada dua kemungkinan. Tetap dipakai cincinnya atau dilepas. Ya, tetap dipakai cincinnya atau dilepas. Itu dua kemungkinan. Bisa jadi Nabi melepasnya, bisa jadi Nabi membiarkan cincin tadi tanpa dilepas. Nah, namun jika cincin Nabi alaihissalatu wassalam dilepas, maka akan ada riwayat dari sahabat tentang Nabi alaihissalatu wassalam melepas cincinnya ketika berwudu. Gitu kan? Taib. Nah, kata Syekh Utsaimin, ini karena jawaban beliau, wal khatam la yajibu nas'uhu indal wudu. Cincin itu tidak wajib untuk dilepas ketika berwudu. Jadi cincin tidak wajib dilepas ketika berwudu. Bukan berarti bahwa cincin itu tidak boleh dilepas. Tapi hukumnya tidak wajib. Tidak harus begitu. Dia mau pakai atau tidak ada masalah. Dan ini disamakan dengan gigi. Ya kan? Disamakan dengan gigi. Bal al-afdal ayyuharrikuha. Bahkan yang afdal, yang lebih utama adalah dia menggerak-gerakkan cincin tadi. Nah, untuk apa digerak-gerakkan? Supaya air bisa masuk ke dalam atau membasahi tangan yang berada di bawah cincin. Nah, seorang yang memakai cincin tentunya akan menutupi bagian tangan. Ya, bagian tangan yang ada cincin tadi. Nah, sedangkan bagian tangan itu juga harus basah. Dan Nabi alaihissalatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah yang kita sebutkan tadi, wa aydiyakum ilal marafiq, dan juga cucilah tangan-tangan kalian sampai ke siku. Berarti tangan ini harus basah ketika berwudu. Tidak boleh ada bagian tangan yang tidak basah sampai ke siku. Maka ketika ada cincin, maka dia menutupi basahnya tangan. Sehingga kata Syekh Utsaimin, yang lebih utama adalah digerakkan cincin tadi. Lakin laisa ala sabilil wujub, namun hukumnya tidak wajib. Ya kan? Digerakkan tapi hukumnya tidak wajib. Itu. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana
yalbasuhu wa lam yunqal annahu kana yanza'uhu indal wudu. Gitu. Jadi kenapa dikatakan tidak wajib? Karena Nabi SAW itu memakai cincin. Nah, ini sebagaimana kita sebutkan tadi ya, Nabi pakai cincin. Ya, dan tidak dinukil dari Nabi SAW, tidak ada riwayat dari beliau bahwa beliau setiap berwudu itu melepas cincinnya. Nggak ada riwayat setiap wudu lepas cincin, setiap wudu lepas cincin. Tidak ada. Seandainya itu terjadi pasti ada riwayat. Wa huwa adhar min kaunihi mani'an min wusulil ma' min hadhil asnan. Dan dia itu lebih nampak ya untuk tidak sampainya air ya ke tangan yang tertutup cincin tadi dibanding dengan gigi. Ya kan? Cincin saja tidak wajib melepasnya. Apalagi gigi. Sedangkan cincin jelas nampak bahwa kalau misalnya tangan pakai cincin, jari-jari pakai cincin, itu nggak bisa masuk. Nah, ini terutama untuk para wanita, para muslimah yang menggunakan cincin ya. Apakah dia cincin emas, cincin perak ya, dan yang lainnya, mungkin cincin berlian, ya kan? Maka dia menutupi bagian tangan. Jadi yang sunnahnya digerakkan. Tapi apakah wajib? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak wajib. Jadi tidak wajib harus melepasnya, tidak wajib. Kalau dia lepas boleh. Kalau dia tetap pakai juga tidak ada masalah. Cuma yang paling afdol, yang paling bagusnya dia gerakkan. Kalau misalnya dia dia tetap pakai, maka dia gerakkan. Tapi hukumnya apa? Hukumnya tidak wajib. Ya. Jelas insyaallah ini ya. Nah, la siyama anna ba'dhan nasi takunu hadhihi tarkibah syaqan alaihi naz'uha thumma raddaha. Apalagi kalau sebagian orang itu kita melihat di antara mereka gigi buatannya tadi sudah tersusun. Jadi kalau dia mau lepas lagi maka itu akan memberatkan dia. Ya kan, memberatkan dia. Sehingga itu tidak sesuai dengan prinsip agama Islam, di mana agama Islam salah satu prinsipnya adalah tidak memberat-beratkan diri. Tidak memberat-beratkan diri. Agama ini mudah, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Taib. Nah, sekarang masalah yang lain yang masih berkaitan dengan masalah ini ya, yang kita tambahkan sebagai tambahan pertanyaan adalah apakah menggerakkan cincin ya ketika wudu itu hukumnya wajib ya sebagaimana kita sebutkan tadi? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya apa? Tidak. Baik. Demikian pula gigi ya, tidak wajib untuk dilepas, bisa tetap dipakai gigi palsunya tadi dalam kondisi dia berkumur-kumur berwudu, maka tidak ada masalah insyaallah. Demikian pula cincin tidak ada masalah untuk tetap dipakai. Nah, kemudian tambahan dari kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, ini buku fikih yang sangat panjang, mungkin ini adalah buku fikih yang panjang yang pernah saya lihat, yang terpanjang atau yang terbanyak jilidnya, yang dicetak di Kuwait ya, disusun oleh para ulama Kuwait, mereka susun bersama. Nah, disebutkan di situ, Zahabal jumhuru al-fuqaha'i, berpendapat jumhur ahli fikih ila annahu yajibu fil wudu'i tahrikul khotam asna'a ghuslil yad. Jumhur ulama berpendapat bahwa menggerakkan cincin ketika berwudu ya dan ketika mencuci tangan itu hukumnya wajib. Ini menurut satu pendapat. Tadi Syekh Utsaimin mengatakan sunnah. Beliau kuatkan sunnah, tapi jumhur ulama mengatakan hukumnya wajib. Oleh karena itu, menggerakkan lebih utama. Cincin yang dipakai tadi untuk berwudu digerakkan itu lebih utama. Ya kan? Dan lebih keluar dari lebih keluar dari perasaan was-was. Yaitu ketika digerakkan. Karena apa? Kalau digerakkan berarti airnya bisa masuk. Kalau tidak digerakkan maka ada dua kemungkinan. Bisa masuk airnya ke bawah cincin, bisa juga tidak. Ada dua kemungkinan. Maka kita mengambil
kemungkinan yang paling membuat kita tenang. Paling membuat kita tenang, yaitu dengan cara digerakkan. Dengan cara digerakkan. Baik. Kemudian disebutkan di situ, ya, in kana dhayyiqan. Dan ini jika cincin tadi sempit. Jadi ada cincin yang dipakai itu sempit, dan ada yang cincin itu dipakai longgar. Jadi airnya bisa gampang masuk. Ada cincin yang sempit sehingga tidak bisa masuk airnya. Wa yu'lamu wusulu wusuli ma'il wudu ila ma tahtaha, ya, ila ma tahtaha, atau wala yu'lamu wusulu ma'il wudu ila ma tahtaha, ya. Kemudian tidak diketahui sampainya air di bawah cincin tadi, tidak bisa dipastikan, maka menggerak-gerakkannya hukumnya wajib, ya, karena dipastikan airnya nggak bisa masuk. Wa in kana khatamu wasi'an, namun kalau cincinnya itu luas, agak besar cincinnya, sehingga air bisa masuk. Au kana dhayyiqan wa ulima wusulul ma', atau dia sempit tapi dipastikan airnya masuk ke dalam di bawah cincin, ya, usulul ma' ila ma tahtahu, ya, fa inna tahrikahu la yajibu, maka mencucinya atau menggerakkan cincin tadi hukumnya tidak wajib, bal yakunu mustahabban, akan tetapi hukumnya sekedar sunnah. Taib. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa cincin itu ada dua, ya, cincin itu ada dua. Pertama, cincin yang sempit, dan yang kedua, cincin yang longgar. Kalau cincinnya longgar, insya Allah tidak ada masalah, airnya masuk. Maka hukumnya sunnah, ketika dia gerakkan hukumnya sunnah. Kemudian yang kedua, cincinnya sempit. Cincin sempit ada dua kemungkinan, airnya masuk atau tidak ke bawah cincin. Kalau dipastikan dia masuk, maka menggerak-gerakkan cincin tadi hukumnya sunnah. Tapi kalau dia pastikan airnya tidak bisa masuk karena sempitnya, maka menggerakkan hukumnya wajib. Jadi intinya bukan masalah menggerakkannya, intinya adalah bagaimana air itu bisa masuk. Dan salah satu cara untuk memasukkan air ke bawah cincin adalah dengan cara menggerakkannya. Ya, menggerakkannya. Apakah digerakkan dengan cara diputar, digeser sedikit, atau terserah, ya. Seorang menggerakkan, intinya tercapai tujuannya, yaitu memasukkan air ke bawah cincin, yang ketika ada cincin itu akan menghalangi air untuk masuk ke bawahnya. Kenapa demikian? Karena tangan itu semuanya dari ujung tangan sampai ke siku itu harus basah. Kalau ada tidak basah, maka hukum wudunya tidak sah, karena tangan itu dicuci. Nah, beda dengan kepala. Kalau kepala kan diusap. Kalau ada bagian kepala yang tidak basah, maka tidak ada masalah. Sebagaimana kita sebutkan di pembahasan tentang bagaimana mencuci rambut ketika seorang itu menggunakan jilbab dan berada di tengah halayak ramai. Maka salah satu caranya adalah dia ambil sebagian rambut sedikit, ya, bagian depannya, kemudian setelah itu bagian atas jilbabnya dia usap. Gitu kan? Taib. Artinya rambutnya sudah ada yang kena, dan itu sudah cukup, tidak harus semuanya kena. Jelas insyaallah. Nah, jadi ini yang berkaitan dengan masalah gigi palsu tadi. Jadi orang yang pakai gigi palsu, maka boleh dia nggak melepas. Apalagi kalau itu memberatkan, maka sebaiknya ya dia tetap pakai, ya, karena dia khawatirkan nanti dia akan memberatkan dia di dalam melepasnya, memasangnya, melepas pasang, ya, karena itu nggak mungkin ada gigi palsu pakai remote, ya, lepasnya tinggal remote, keluar sendiri, masuk pakai remote, ya. Pasti ada sesuatu yang memberatkan seorang itu untuk memakainya dan memasangnya kembali. Jelas insyaallah. Taib. Dan ini sejalan dengan prinsip Islam, di mana Islam itu menginginkan kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian
dan Allah tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Nah, kemudian selanjutnya, hal yajibu izalatu baqayat ta'am min bainil asnani qabla al-wudu. Selanjutnya, masalah yang berkaitan dengan menghilangkan sisa-sisa makanan di gigi yang di sela-sela gigi sebelum berwudu. Apakah hukumnya wajib? Gitu. Jadi kalau kita makan biasanya sisa makanan itu masih ada di gigi ya, masih nempel, terutama di sela-sela gigi. Apalagi kalau gigi misalnya ada renggang, maka biasanya masuk ke sela-sela gigi tadi. Nah sekarang ketika dia berwudu, apakah wajib untuk dia bersihkan dulu giginya, apa dengan sikat gigi atau dengan apapun, dia hilangkan dulu sisa-sisa makanan itu, atau dia tidak wajib melakukan itu? Jadi pertanyaannya, hal yajibu alal insan ayyuzila baqayat ta'ami min baini asnanihi qabla al-wudu'i amla? Apakah wajib bagi seseorang untuk menghilangkan sisa-sisa makanan yang berada di sela-sela giginya ya sebelum dia berwudu atau tidak? Taib. Ini masalah yang penting juga. Kadang muncul keraguan pada diri kita, ini wudu saya sah atau tidak? Tadi masih ada sisa makanan. Ketika seorang berwudu, tiba-tiba setelah berwudu sisa makanan itu keluar, dia buang misalnya, ya, kemudian dia ragu ini sah atau tidak ini. Taib. Maka jawaban Syekh, alladzi yadharu li annahu la yajibu izalatuhu qabla al-wudu. Jadi kata beliau Kata beliau, yang nampak bagi saya, yang nampak kelihatan kuatnya pendapat itu adalah hukumnya tidak wajib untuk menghilangkan kotoran-kotoran tadi sebelum berwudu. Jadi kalau orang misalnya sudah makan, setelah itu dia langsung berwudu, maka insya Allah ya wudunya syah. Tidak ada masalah, wudunya syah. Kalau misalnya dia langsung berwudu. Jadi orang sudah makan misalnya, masih ada sisa makanan, dia langsung berwudu, insya Allah hukum wudunya sah. Lakin tankiyatul asnan minha la syakka annahu akmal wa adhar. Akan tetapi membersihkan gigi ya dari kotoran-kotoran tadi tidak diragukan lagi itu lebih sempurna dan lebih bersih. Jadi ini adil di dalam melihat. Pembahasan kita adalah wajib atau tidak, bukan masalah bagus atau tidak. Jadi kalau ditanya, kalau ada orang makan, setelah makan dia langsung berwudu, masih ada sisa makanan misalnya, dia langsung berwudu, jawabannya wudunya sah atau tidak? Wudunya sah. Apakah dia wajib untuk menghilangkan sisa makanan tadi? Jawabannya tidak wajib. Ya, tapi kalau ditanya, mana lebih utama? Yang lebih utama dibersihkan. Sisa makanan tadi dibersihkan, itu yang lebih utama. Tapi tidak sampai hukumnya wajib. Karena hukum wajib atau tidak wajib ini menentukan sah tidaknya wudunya. Kalau misalnya dikatakan hukumnya wajib, maka wudunya bisa tidak sah. Ini ya. Dan kita telah membebani seseorang dengan sebuah beban yang Allah tidak bebankan kepadanya. Bebannya apa? Berwudu ulang. Ya, siapa yang membebani? Ya kita, ketika kita mengatakan wajib. Gitu. Ya. Jelas insya Allah ya. Namun kalau kita mengatakan tidak wajib, berarti kita anggap wudu yang dia lakukan sah. Wudu yang dia lakukan sah. Cuma ketika dia bersihkan, nah ini tidak diragukan lagi. Sepakat kita, ketika dia bersihkan, maka itu lebih sempurna dan lebih bersih. Wa ab'adu an maradil asnan, dan lebih menjauhkan orang tersebut dari sakit gigi. Sakit gigi. Lianna hadhil fadalat idza baqiyat faqad yatawalladu minha ufunah wa yahsulu minha maradun lil asnani wal litha. Kata beliau, karena ya sisa-sisa makanan tadi apabila dibiarkan maka akan mendatangkan bau yang kurang sedap. Ini salah satu perkara yang tidak boleh dilakukan oleh seorang, apalagi dia sholat berjamaah.
Kalau dia sholat berjamaah kemudian ada sisa-sisa makanan yang bisa mengeluarkan bau yang kurang sedap, maka itu bisa mengganggu jamaah yang lain. Ya, sehingga makan bawang merah ya itu tidak dianjurkan ketika orang hendak pergi ke masjid. Kenapa? Baunya yang kurang sedap, bisa mengganggu orang lain. Maka ini dikiaskan dengan bau yang lainnya, jadi sesuatu yang bisa mengeluarkan bau yang bisa mengganggu saudara-saudara dia ketika dia sholat berjamaah. Taib. Jadi dia bisa mendatangkan bau yang kurang sedap. Kemudian dia bisa mendatangkan sakit pada gigi dan gusinya. Ya, jadi sisa-sisa makanan itu yang membuat gigi berlubang, ya, kemudian menimbulkan bau yang kurang sedap, kemudian juga membuat sakit gigi, menyebabkan sakit gusi dan lain sebagainya. Maka kita bisa perhatikan di sini agama Islam itu membicarakan masalah ini. Dan ini masuk dalam masalah kesehatan, masuk dalam masalah kebersihan, ya, masuk dalam masalah penjagaan jasad manusia, penjagaan tubuh manusia, perawatan. Subhanallah, ini menunjukkan agama kita benar-benar membahas semuanya. Ya, membahas semuanya. Kemudian disebutkan wa ayyatasawwaka aidan li'anna at-ta'ama yughayyirul fam. Dan sebaiknya dia bersiwak, menggosok giginya. Karena makanan tadi akan bisa merubah bau mulut menjadi kurang sedap. Jadi bersiwak ya, seorang menggunakan siwak, menggosok giginya. Ya, menggosok giginya. Nah, siwak di sini adalah menggunakan kayu siwak. Kayu siwak yang terbuat dari kayu arok, namanya kayu arok ya. Akarnya atau batangnya itu diambil, kemudian itu yang dipakai untuk menggosok gigi, kayunya. Nah, sekarang orang sudah jadikan sebagai pasta ya. Kayunya tadi dihaluskan kemudian dicampur dengan pasta gigi. Nah, taib. Dan bisa juga seorang menggosok gigi dengan pasta atau dengan sikat gigi. Dan ini insya Allah semoga sama hukumnya dengan menggunakan siwak. Walaupun menggunakan kayu siwak tentunya lebih mencontoh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Taib. Jelas ya? Jadi dia bersiwak untuk menghilangkan bau yang kurang sedap tadi, supaya ya bau yang kurang sedap tadi tidak mengganggu. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi siwak, dan Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam masalah siwak ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Ahmad. Rasulullah mengatakan, innahu ya mutahhiratun lil fam wa mardatun lirabbi. Sesungguhnya siwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan keridhaan Rabb Allah Subhanahu wa taala. Itu keuntungan orang bersiwak, menggosok gigi. Masya Allah ya, ini anjuran yang luar biasa dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi seorang itu dianjurkan untuk menggosok giginya. Pertama supaya bersih giginya. Yang kedua supaya Allah meridhoinya. Kalimat Allah meridhoinya ini memberikan semangat kepada seseorang untuk menggosok gigi. Jadi seorang ketika menggosok gigi bukan sekedar dia bersih giginya, sehat gitu. Tapi ada hal yang lebih penting dari itu, yaitu datangnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia diridhoi oleh Allah. Jadi ketika seorang menggosok gigi, dia bayangkan kalau saya gosok gigi ini hilang kotoran, yang kedua Allah ridho kepada saya. Taib. Apalagi yang kita cari selain dari ridho Allah Subhanahu wa taala? Kita melakukan amalan-amalan kebajikan, kita melakukan amal soleh. Apa tujuannya? Agar Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Dan ini subhanallah, kita sekedar menggosok gigi kita sudah dapat ridho Allah. Ditambah lagi gigi sehat, gigi bersih. Subhanallah. Maka jangan malas untuk mengamalkan sunnah ini. Mengamalkan sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sunnah yang bisa mendatangkan kepada kita sekalian kebaikan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza yadullu ala annahu kullama ihtajal famu ila tadhhirin fa innahu yutahhiru bis siwak.
Ya, ini menunjukkan kata Syekh Utsaimin bahwa ketika mulut itu butuh untuk dibersihkan, maka hendaklah dibersihkan dengan cara bersiwak atau dengan cara menggosok gigi. Jadi di sini nggak disebutkan kapan itu, ya kapan saja ketika memang bau mulut kurang sedap, maka hendaklah segera untuk digosok, ya, disikat atau menggunakan siwak. Walihada qala al ulama, ya, yata'akkadu siwaku inda taghayyuri raihatil fam bi aklin aw ghairihi. Oleh karena itu para ulama kita sebagian mereka mengatakan bahwa bersiwak sangat ditekankan ketika bau mulut mulai kurang sedap disebabkan oleh makan atau yang lainnya. Ya, misalnya baru bangun tidur, ya, tidak makan tapi baru bangun tidur, itu juga menyebabkan bau mulut yang kurang sedap, maka disunnahkan, bahkan ditekankan sunnah muakkadah, ya, sunnah muakkadah seorang itu bersiwak. Seorang untuk apa? Untuk bersiwak. Taib. Ini menunjukkan betapa agama kita sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Dan siwak itu Masya Allah terkandung di dalamnya zat-zat yang dibutuhkan oleh gigi, ya, dibutuhkan oleh gigi, dibutuhkan oleh kebersihan kita, ya, itu kayu siwaknya. Makanya kalau ada kayu siwak ya udah kita pakai gitu. Kalau nggak ada ya insya Allah dengan menggunakan pasta itu sudah mencukupi insya Allah. Taib, sudah mencukupi. Ya, ini menunjukkan luar biasanya agama kita yang membimbing kita sekalian untuk memiliki perilaku hidup yang bersih. Ya, makanya kita heran kalau ada orang membangga-banggakan orang-orang barat misalnya dengan kedisiplinan dalam hidup bersih, padahal sebenarnya agama dia itu sudah memerintahkan dia untuk menjaga kebersihan. Ya kan? Berwudu, ya, misalnya bayangkan setiap sholat misalnya berwudu itu sudah luar biasa. Hidung dibersihkan, ada istinsyak, ya, menghirup air ke hidung, ada istinthar, kemudian mengeluarkannya, ada berkumur-kumur, ada bersiwak, ya kan? Masya Allah. Telinga juga dibersihkan ketika berwudu, sela-sela tangan, ya, yang notaben bisa masuk kotoran di situ dibersihkan ketika mencuci tangan, ketika mencuci kaki. Sekali lagi agama kita memang benar-benar layak untuk dijadikan agama terakhir, ya, sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan hari kiamat, ya. Inilah agama Islam. Walhamdulillah kita kenal dengan agama ini. Taib. Kemudian pertanyaan selanjutnya, pertanyaan tentang mencuci tangan dan wajah dengan sabun. Mencuci tangan dan wajah dengan sabun. Ya, ketika berwudu tentunya. Apakah itu boleh dilakukan atau tidak? Ya. Baik. Jadi pertanyaannya, ma hukmu ghuslil aidi wal wajhi, ya, bis sabuni indal wudu? Apa hukum mencuci kedua tangan dan juga muka dengan menggunakan sabun pada saat berwudu? Jadi ada sebagian orang yang kebiasaannya begitu. Jadi seakan-akan dia merasa kalau wudu nggak pakai sabun dulu itu gimana ya, kurang afdol menurut dia. Ini perasaannya, ya, kurang afdol. Jadi akhirnya menjadi sebuah kebiasaan gitu. Ini yang dimaksud. Oleh karena itu ditanyakan apakah hal ini boleh atau tidak? Apa hukumnya gitu? Ya, kalau bolehnya boleh. Tapi apa yang dilihat oleh Syekh, ya, bukan masalah boleh atau tidaknya, cuma kepada nanti dia bisa mengarah kepada kebiasaan. Akhirnya merasa bahwa kalau dia sudah pakai sabun tangan dan mukanya dianggap lebih bagus atau dijadikan sebagai rutinitas setiap dia berwudu. Di situ masalahnya. Bukan masalah kalau boleh ya boleh, silakan. Tapi bukan itu masalahnya. Tapi masalah pada imbas yang akan ditimbulkan dari perbuatan tersebut yang kemudian dilakukan secara terus-menerus. Kata Syekh, ghuslul aidi
wal wajhi bis sabun indal wudu'i laisa bil masyru'in. Jadi mencuci kedua tangan dan juga muka dengan sabun ketika berwudu ini bukan perkara yang disyariatkan. Artinya tidak ada contoh dari Nabi bahwa Nabi melakukan itu. Tapi pertanyaannya, apakah boleh dilakukan? Boleh, selama tidak dijadikan sebagai kebiasaan, tapi dijadikan sebagai sesuatu yang jika dibutuhkan dia pakai. Misalnya di tangannya ada kotoran, maka dia sabun, misalnya dia bersihkan dengan sabun. Anggaplah ada sesuatu yang tidak kotor tapi menimbulkan sesuatu yang kurang nyaman, seperti anggaplah dia habis memegang lemak, misalnya lemak. Nah, lemak itu kan biasa tersisa di tangan. Nah, ketika dia berwudu, apakah dia langsung berwudu saja tanpa pakai sabun? Jawabannya boleh, dia pakai sabun, membersihkan lemak yang ada di tangannya. Setelah itu baru dia berwudu. Jelas ya? Artinya dibutuhkan. Namun di sini pertanyaannya, jika tidak dibutuhkan bagaimana? Itu masalahnya. Jika dia tidak dibutuhkan, maka jawaban Syekh bahwa mencuci kedua tangan dan muka dengan menggunakan sabun tatkala berwudu itu bukan perkara yang disyariatkan. Itu bukan perkara yang disyariatkan. Artinya tidak ada contoh dari Nabi dan tidak ada perintah dari beliau serta tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan itu. Berwudu ya sekedar cuci tangan sampai cuci kaki. Ya. Baik. Bal huwa minat ta'annut wa tanattu'. Bahkan itu adalah perkara berlebih-lebihan, melampaui batas. Dan ada orang seperti itu. Ada orang seperti itu. Setiap dia berwudu pasti dia pakai sabun. Setiap dia berwudu pasti dia pakai sabun. Ini berlebih-lebihan. Dia merasa bahwa kalau dia tidak pakai sabun tidak bersih, tidak suci. Dan muncul keraguan-raguan. Ya, sehingga dia harus pakai sabun mukanya dan tangannya. Kata Syekh Utsaimin, kalau itu dilakukan, maka ini bisa mengarah kepada perbuatan berlebih-lebihan di dalam beragama. Wa qad sabata 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala halakal mutanatti'un. Padahal telah ada riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, celakalah orang yang berlebih-lebihan, celakalah orang yang berlebih-lebihan. Jadi agama kita agama yang sudah jelas, jangan melampaui batas dari apa yang sudah ditetapkan di dalam syariat, dan juga jangan bergampang-gampangan dari apa yang sudah ditetapkan di dalam syariat. Ini dua sisi, dua kutub yang berbeda dan semuanya salah. Yang benar yang berada di pertengahan, tidak berlebih-lebihan, tidak juga bergampangan. Kalau ada orang misalnya di dalam beragama dia berlebih-lebihan, melampaui batas, maka ini kutub ekstrim kanan. Kalau dia bergampang-gampangan, ini kutub ekstrim kiri, dan semuanya yang dikatakan ekstrim. Ya, ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri. Ada yang berlebih-lebihan, ada yang tidak memiliki perhatian. Taib. Qalaha thalathan, dan Nabi mengatakan itu 3 kali. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Celakalah orang yang berlebih-lebihan, celakalah orang yang berlebih-lebihan, celaka orang berlebih-lebihan. Ya, berlebih-lebihan dalam segala hal. Apalagi berlebihan dalam masalah agama, melampaui batas. Maka lihat bagaimana ketika ada 3 orang yang mendatangi istri Nabi SAW yang bertanya tentang bagaimana ibadahnya Nabi SAW, setelah dijelaskan kepada 3 anak muda itu, ya kan? Lalu kemudian mereka pulang dan mereka merasa tidak memiliki apa-apa dibanding dengan amalan Rasulullah SAW. Lalu salah seorang di antara mereka mengatakan, saya akan sholat semalam suntuk, saya tidak akan tidur. Yang satu lagi mengatakan, saya akan berpuasa terus menerus dan saya tidak berpuasa. Dan yang ketiga mengatakan, saya akan fokus ibadah, saya tidak akan menikahi wanita. Ini hal-hal yang melampaui batas. Kelihatannya ibadah, Masya Allah, ini anak muda semangat dia. Mau sholat terus, mau puasa terus, ya, mau fokus ibadah, nggak mau menikah. Maka Nabi SAW mendatangi anak-anak muda tersebut, kemudian menegur mereka, mengatakan, hal kuntum takuluna kada wa kada.
apakah kalian yang telah berbicara begini dan begitu? Maka mereka mengatakan benar. Maka Nabi jelaskan ya bahwa beliau sholat, beliau juga tidur. Nah, ini menunjukkan tidak berlebih-lebihan. Beliau berpuasa, kadang juga beliau tidak berpuasa. Dan mengatakan beliau juga menikah dengan seorang wanita. Maka Nabi SAW di akhir hadis itu mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, dengan tuntunanku, maka itu bukan golonganku. Nah, ini bahayanya orang yang berlebih-lebihan. Ya, taib. Sampai Nabi sebutkan tadi 3 kali, celaka orang yang berlebih-lebihan di dalam beragama. Naam, lau furidu anna fil yadain wasakhan la yazulu illa bihadza ay bi isti'mali sabun aw ghairihi minal mutahhirat wal munadhafat fa innahu la haraja fi isti'malihi hina idzin. Maka beliau kemudian memberikan jalan tengah. Ya, memberikan jalan tengah. Artinya jalan tengah ini supaya kita tidak berlebih-lebihan, tidak juga bergampangan. Kata beliau, benar. Kalau memang diharuskan bahwa di kedua tangannya ada sesuatu yang kotor, di mana sesuatu yang kotor ini tidak bisa hilang kecuali dengan cara menggunakan sabun atau yang semisalnya dari alat-alat yang membersihkan, maka tidak ada masalah dia menggunakan sabun pada kondisi seperti itu. Nih, perhatikan bagaimana Islam itu berada di pertengahan. Tidak juga mengatakan, wah pokoknya tidak boleh pakai sabun karena tidak ada sunnahnya. Akhirnya dia nggak mau sama sekali pakai sabun, padahal misalnya di tangannya, seperti saya contohkan tadi, ada lemak misalnya. Ya kalau lemak kalau sekedar dicuci itu nggak hilang, masih ada bekas-bekasnya di tangan. Misalnya dia habis makan daging ya yang berlemak, setelah dia makan kan masih ada sisa di tangannya. Kalau dia sekedar cuci, nggak hilang. Kecuali kalau dicuci air panas ya. Nah, tapi kan nggak mungkin. Tangan kita bisa melepuh kalau dicuci air panas. Maka salah satu cara yang digunakan adalah menggunakan sabun. Dalam kondisi seperti ini boleh. Bahkan bisa menjadi hal yang wajib jika itu bisa mengganggu dia. Membuat dia tidak tenang sholat, membuat dia tidak tenang dalam berwudu dan seterusnya, karena mukanya penuh dengan lemak, tangannya penuh dengan lemak, dengan sebab ya lemak sisa-sisa di tangan tadi tidak bisa hilang. Maka dalam kondisi seperti itu ya dia pakai sabun, dia pakai pembersih, dan insya Allah tidak ada masalah. Wa amma idza kana al-amru adiyan. Namun kalau masalahnya adalah masalah kebiasaan, masalah adat kebiasaan, ya sudah biasa dia seperti itu kebiasaannya, fa inna isti'mal as-sabuni ya yu'tabaru minat tanattu'. Maka menggunakan sabun dalam kondisi karena kebiasaan ini masuk dalam berlebih-lebihan. Dan betapa banyak orang yang berlebih-lebihan. Jadi berwudu pun kalau berlebih-lebihan nggak bagus. Ini ibadah loh ya. Apalagi kalau makan berlebih-lebihan, tidur berlebih-lebihan, ya kan? Main berlebih-lebihan gitu. Orang main silakan, ya olahraga misalnya silakan. Tapi kalau berlebih-lebihan maka ini hal yang dilarang di dalam agama. Ya, jangankan itu, sholat saja berlebih-lebihan nggak boleh. Seperti tadi yang saya kisahkan. 3 orang yang datang ke istri Nabi tadi ya, ada 1 orang mengatakan saya mau sholat terus. Itu berlebih-lebihan sampai tidak ada tidur misalnya. Nah, ini berlebih-lebihan, tidak diperbolehkan. Ya kan? Tapi masalah puasa juga berlebih-lebihan nggak diperbolehkan. Makanya nggak boleh. Salah satu yang dilarang dalam puasa adalah puasa wisol. Puasa yang dilakukan tiap hari tidak puasanya. Dilarang dalam agama. Puasa yang paling bagusnya 1 hari puasa, 1 hari tidak. Kalau misalnya kita kuat, maka itu yang kita lakukan. 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Puasa Daud. Nah, kalau tidak ya udah, jangan puasa setiap hari yang kemudian tidak puasanya kecuali di bulan Ramadan. Kecuali di bulan Ramadan. Jelas ya insyaallah. Atau di hari-hari yang memang puasanya itu harus berurut. Seperti puasa Ayyamul Bid. Ya, seperti puasa Ayyamul Bid. Taib, ala kulli hal bahwa menggunakan sabun ketika berwudu dan itu dijadikan sebagai kebiasaan,
maka penggunaan sabun dalam kondisi seperti itu bisa tergolong dalam masalah tanattu' atau berlebih-lebihan. Bahkan bisa menjadi bid'ah. Maka Syekh Utsaimin mengatakan fala yuf'al, maka sebaiknya jangan dilakukan. Ya, kalau bisa mengantarkan kepada kebiasaan. Sehingga dalam kondisi misalnya masjid sudah iqamah misalnya, harusnya dia bisa dapat takbir pertama dari imam, tapi karena dia kebiasaannya pakai sabun dulu ya untuk mencuci tangan dan mukanya ketika dia berwudu, maka akhirnya dia menggunakan sabun untuk mencuci tangan dan mukanya, akhirnya dia terlambat sholat. Mungkin dia dapatnya di rakaat yang kedua, mungkin rakaat ketiga, atau mungkin rakaat ya pertamanya hilang. Ala kulli hal, maka hendaklah seorang bersikap profesional di dalam beragama, tidak berlebih-lebihan, tidak juga bergampangan. Wallahu alam bissawab. Taib. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Qul," katakan wahai Muhammad, ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, Yahudi wan Nasara, ya, la taghlu fi dinikum. Jangan kalian berlebih-lebihan di dalam agama kalian. Jadi Nabi diperintahkan oleh Allah mengatakan kepada ahlul kitab, wahai ahlul kitab, jangan kalian berlebih-lebihan dalam beragama. Ghairul haqqi, berlebih-lebihan yang tidak benar. Ya, melampaui batas beragama, melaksanakan ibadah berlebih-lebihan tapi tidak benar. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabli wa adhallu. Dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu sekelompok orang yang mereka sebelumnya telah tersesat, kemudian mereka lagi menyesatkan orang lain. Ini bahaya. Jadi orang yang misalnya sudah berlebih-lebihan, dia sudah salah di dalam beragama, kemudian itu diajarkan lagi kepada orang lain. Nah, melampaui batas. Ini melampaui batas. Seperti misalnya ada orang yang ketika berwudu harus pakai air yang Air yang mengucur, mengalir. Ini juga berlebih-lebihan. Padahal seorang bisa pakai timba, ya kan? Tangannya masuk ke timba juga tidak ada masalah. Ya. Ada orang sebagian mengharuskan pakai ceret misalnya supaya airnya mengalir. Nah, ini berlebih-lebihan. Maka hendaklah seorang sekali lagi berada di atas sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam di dalam beragama. Berada di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dalam masalah berwudu, dalam masalah apa saja. Dan tidak bisa itu diraih, didapatkan oleh seseorang kecuali dia mau duduk di majelis ilmu, belajar tentang apa yang diajarkan Nabi dari guru-guru mereka, dari buku-buku para ulama ya yang menjelaskan tentang sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan jangan seorang bermalas-malasan dalam masalah ini, karena belajar agama hukumnya wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Dalam hadis Ibnu Majah, Nabi bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim maupun muslimah. Taib. Maka hendaklah seorang bersungguh-sungguh di dalam mempelajari agamanya, sehingga dia bisa membangun agama di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi bersabda, "Alaikum bis sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin." Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Ya. Dan Nabi ketika menjelaskan tentang 73 golongan yang semua masuk neraka kecuali satu golongan. Lalu Nabi ditanya siapa yang satu golongan itu? Maka Nabi menjelaskan, kullu man kana 'alal mithlil anal yauma wa ashabi, yaitu semua orang yang mengikuti jalanku pada hari ini dan jalan para sahabatku. Maka sikap seorang muslim dalam masalah beragama seperti tadi, sesuai dengan jalan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, sesuai dengan jalan yang ditempuh Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak bergampangan di dalam beragama. Ya, tidak bergampangan di dalam agama. Sekali lagi, ini semua tidak bisa tercapai kecuali kalau kita mau belajar agama. Mau belajar agama. Baik. Kemudian selanjutnya, ma nawaqidul wudu. Ya, selanjutnya tentang hal-hal yang bisa membatalkan wudu. Ya, ini sebenarnya perbincangannya banyak karena di sana ada hal-hal yang disepakati, ada hal-hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, mana yang membatalkan wudu,
ya, dan mana yang tidak membatalkan wudu. Taib. Kemudian di sini pertanyaannya, ma nawaqidul wudu? Apa itu pembatal-pembatal wudu? Maka Syekh mengatakan, nawaqidul wudu'i mimma hasala fihi khilafun baina ahli ilmi. Pembatal-pembatal wudu adalah salah satu dari perkara-perkara yang banyak diperselisihkan oleh para ulama. Ya, di sana ada beberapa perkara yang disepakati ulama memang itu membatalkan wudu, dan kemudian ada perkara-perkara yang para ulama berbeda pendapat apakah dia batal wudu atau tidak. Anggaplah seperti keluarnya darah. Keluarnya darah, apakah membatalkan wudu atau tidak? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Taib. Jelas insyaallah ya? Nah, ada khilaf di kalangan para ulama. Nah, oleh karena itu kata Syekh Utsaimin, beliau mengatakan karena ini ada banyak khilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama, beliau mengatakan, lakin akan tetapi kata beliau, nadhkuru ma yakunu naqidan bi muqtadad dalil. Akan tetapi kami akan menyebutkan pembatal-pembatal wudu yang memang ditunjukkan oleh dalil. Ditunjukkan oleh dalil bahwa itu membatalkan wudu. Ya. Taib. Yang pertama, al-khariju minas sabilain. Sesuatu yang keluar dari dua jalan, ini membatalkan wudu. Kalau ada sesuatu keluar dari depan, ya, dari kehormatan depan, dan dari belakang, dari tempat keluarnya kotoran belakang, ya, dari depan dan belakang, itu namanya dua jalan. Maka apapun yang keluar, kata Syekh Utsaimin, maka itu membatalkan wudu. Ini juga sebenarnya ada khilaf di situ. Ada beberapa yang keluar dianggap ulama tidak membatalkan wudu. Ya, anggaplah seperti darah yang keluar mungkin dari belakang. Apakah wudunya batal atau tidak? Ah, itu ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, taib. Jadi di sini bukan cuma disebutkan kotoran, semua yang keluar dari dua jalan itu batal wudunya. Ai al-khariju minal kubul wad dubur. Maksudnya sesuatu yang keluar dari kubul, dari belakang, dari depan, wad dubur, dan dari depan, dari belakang dan dari depan. Fa kullu ma kharaja minal kubul awid dubur fa innahu naqidun lil wudu. Semua yang keluar dari depan dan belakang itu semua membatalkan wudu. Sawaun kana baulan au ghaiton. Sama saja apakah dia buang air kecil atau buang air besar. Au madhiyan, atau yang keluar adalah madhi. Madhi itu seperti mani tapi bukan mani ya, madhi yang licin ya. Itu keluar, itu juga batal wudu. Au maniyan, atau mani. Kalau mani bukan cuma wudu, harus berwudu, tapi dia juga harus mandi. Au rihan, atau angin yang keluar. Cuma ada khilaf tentang angin yang keluar dari depan. Biasanya seorang wanita kadang keluar angin, tapi bukan dari belakang, bukan ke belakang, tapi dari depan. Apakah ini membatalkan wudu atau tidak? Nah, gitu. Maka di situ juga ada khilaf. Ya, tapi Syekh Utsaimin menyebutkan di sini dari depan dan belakang walaupun angin. Berarti beliau lebih kuatkan dia batal wudunya. Fa kullu syai'in yakhruju minal qubul wa awid dubur fa innahu naqidun lil wudu. Maka semua yang keluar dari depan dan belakang semua membatalkan wudu. Wala tas'al anhu, dan tidak perlu ditanya. Ya, karena itu jelas membatalkan wudu. Lakin idza kana maniyan wa kharaja bi syahwatin. Namun apabila yang keluar adalah mani dan dia keluar dengan hawa nafsu, dengan syahwat, faminal ma'lum annahu yujibul ghusla, bahwasanya itu mewajibkan untuk mandi sebagaimana kita sebutkan tadi. Kalau yang keluar mani, kalau angin enggak, dia berwudu cukup. Ya, dia buang air kecil, ya wudu cukup. Dia buang air besar, wudu cukup. Jadi kalau mani yang keluar dengan syahwat, maka dia wajib untuk mandi. Wa idza kana madhiyan fa innahu yujibu ghusla dzakar. Tapi kalau yang keluar madhi itu yang licin ya. Dia licin keluar,
Biasa orang ketika ada syahwat, ya, kadang dia keluar atau kadang orang kedinginan, ya, di malam hari dia kedinginan, biasa keluar sendiri. Maka orang yang keluar ini, maka dia harus mencuci kehormatannya, ya, uslul dzakar wal unthayain. Jadi dia harus mencuci kehormatannya, laki-laki maupun perempuan. Ma'al wudu'i aidan, dan ini disertai dengan wudu juga. Jadi selain apa? Dia mencuci, dia juga harus berwudu. Jadi misalnya ada keluar, dia harus cuci seperti buang air kecil, ya. Dicuci dulu, istinja dulu, setelah itu baru dia berwudu, Nah, disebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "Au jaa ahadum minkum minal ghaid," atau salah seorang di antara kalian habis buang air besar. Nah, ini menunjukkan bahwa buang air besar itu membatalkan wudu. Ya, karena keluar dari belakang membatalkan wudu. Taib. Nah, ini hal-hal yang perlu untuk dipahami, ya, bahwa di dalam apa yang kita sebutkan tadi ada sebagian yang memang khilaf di kalangan para ulama, ya, khilaf di kalangan para ulama. Kemudian yang kedua adalah an-naum, tidur. Tapi tidur juga itu ada ada dua model namanya tidur, ya. Ada tidur yang nyenyak, ada tidur yang tidak nyenyak. Idza kana katsiran bihaitsu la yash'uru an-na'imu law ahdatsa, jika tidurnya tidur lelap sehingga orang yang tidur tadi tidak merasakan bahwa dia berhadas, mungkin buang angin dia tidak rasa, fa amma idza ini maka ini membatalkan wudu. Wa amma idza kana an-naumu yasiran yash'urun na'imu bi nafsihi law ahdatsa, adapun kalau tidurnya tidur ringan sehingga orang yang tidur tadi merasakan apa yang terjadi, ya, atau dia ketika dia berhadas, fa innahu la yanqudul wudu, maka ini tidak membatalkan wudu. Jadi tidur ada dua, ada tidur yang membatalkan wudu, ada tidur yang tidak membatalkan wudu. Ya, ada tidur yang tidak membatalkan wudu. Ya. Baik. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang masalah itu. Ya, tentang masalah tersebut. Baik. Nah, kemudian kalau tidurnya tidur yang tidak lelap, nah, dari mana tahu bahwa tidurnya tidak lelap? Orang itu masih merasa dan masih melihat kejadian-kejadian yang terjadi di saat itu ketika dia tertidur tadi. Dia masih mendengar misalnya khutbah Jumat, ya. Kadang kita tertidur, itu kita masih mendengar khotibnya bicara apa, walaupun kita nggak nyambung, tapi kita masih dengar dia berbicara. Maka ini dianggap tidur ringan. Tapi kalau tidak dengar sama sekali, itu tidur berat. Sampai ada anekdot, ya, mengatakan dia masuk masjid, ini anekdot, ya, cerita orang, ya, bisa saja terjadi anekdot itu. Katanya masuk ke masjid dengar azan, ya, setelah itu dia tertidur gitu. Pas dia bangun komat, dia bilang, wah, ini masjid aneh sekali, ini masjid apa ini, tidak ada khutbahnya gitu. Padahal ketika khutbah dia tidur. Nah, ini bisa aja terjadi seperti itu, ya. Nah, ini anekdot yang mungkin bisa dijadikan sebagai gambaran, ya, bagaimana tidur lelap itu. Jadi orang nggak dengar lagi bahwa apa yang terjadi gitu. Kalau dia masih mendengar, masih dia bisa jalan, masih dia bisa sayup-sayup dia dengar, maka insya Allah itu masih tidur ringan dan itu tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Ya, karena kenapa? Kalau tidur berat itu ketika dia berhadas dia nggak tahu. Dia tidak tahu. Jelas insya Allah, ya. Taib. Wala farqa fi dzalika baina ay yakuna na'iman muttaji'an au qa'idan au mu'tamidan au qa'idan ghairu mu'tamidin. Jadi itu sama aja tidurnya. Apakah orang itu tidur dengan bersandar atau tidak bersandar, atau dia tidur sambil duduk, ya. Orang Bugis bilang matindro tudang, ya. Jadi dia tidur sambil duduk gitu. Ada seperti itu, atau atau dia misalnya tidurnya sambil
berdiri misalnya atau apalah ya, yang jelas dia tidur, maka sama saja. Fal muhim halatu huduril qalbi. Jadi intinya adalah hadirnya hati. Kalau dia tidur hatinya masih hadir, masih dia bisa merasakan, maka itu tidur tidak lelap. Kalau hatinya sudah tidak hadir lagi, dia nggak bisa merasakan apa-apa, maka itu tidurnya lelap. Itu tidurnya lelap. Ini masih panjang penjelasan beliau, saya nggak jelaskan, nggak baca secara keseluruhan ya karena waktu kita sempit. Langsung aja yang ketiga yang beliau sebutkan adalah aklu lahmil juzur, makan daging onta. Jadi makan daging onta juga membatalkan wudhu. Ya, jika seorang makan daging onta, maka wudhunya batal. Wudhunya batal. Sama saja apakah onta itu dibakar atau dimasak. Beda dengan daging yang lain, daging apa? Daging kambing dan seterusnya, enggak. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Jabir bin Samurah. Ya, Jabir bin Samurah mengatakan, menyebutkan annahu, bahwa dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anatawaddau min luhumil ghanam, wahai Rasulullah, apakah kita harus berwudu ketika sudah makan daging kambing? Maka Nabi mengatakan, bersabda, in syi'ta, kalau kamu mau silakan. Kemudian dia bertanya lagi, anatawaddau min luhumil ibil, kalau makan daging onta ya Rasulullah, apakah kita harus berwudu setelah makan daging onta? Maka Rasulullah mengatakan na'am. Jadi di sini kata Syekh Utsaimin, Nabi menjadikan wudu itu ya ketika makan daging kambing itu diserahkan kepada masyiatil insan, diserahkan kepada keinginan orang. Kalau dia sudah makan daging kambing lalu dia ingin berwudu, nah silakan, tidak juga tidak ada masalah. Adapun kalau dia makan daging onta, maka dia harus berwudu karena Nabi tidak mengatakan terserah. Nabi mengatakan iya, menunjukkan bahwa dia wajib untuk berwudu. Baik. Nah, ini ada 3 hal yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin yang membatalkan wudu. Adapun masalah-masalah yang lain lagi, ada beberapa pembatal wudu, itu masih ada khilaf di kalangan para ulama kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini ya, ada pertanyaan. Bismillah, mau tanya Ustadz, apa hukumnya air sisa dalam gentong atau bak mandi? Mungkin ada sisa 1 timba, apakah masih suci dipakai untuk berwudu? Hukum asal air itu suci. Al aslu fi ma'ina at-tahur. Asal dari air yang kita pakai itu suci dan mensucikan. Kalau kita tidak bisa pastikan di situ ada najis, maka kembali kepada hukum asal, hukumnya suci. Jelas insyaallah ya. Nah, kecuali kalau berubah salah satu dari sifatnya, bau, rasa, dan warnanya berubah menjadi bau, rasa, dan warna najis, maka airnya menjadi najis. Jika tidak, maka kembali kepada hukum asal, yaitu suci. Tidak boleh orang mengatakan najis sampai dia pastikan. Kalau dia cuma kira-kira, tidak boleh. Dia harus pastikan. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, apakah setelah berwudu lalu menggunakan make up, apakah setelah itu bisa sholat dan wudunya tidak batal jika dipakai pada saat sholat berikutnya? Boleh. Kalau dia sudah berwudu pakai make up nggak ada masalah, ya kan? Tapi kalau misalnya dia mau berwudu lagi, dilihat apakah make upnya tadi menutupi sesuatu yang harus dicuci atau tidak. Anggaplah seperti kuteks, itu menutupi kukunya. Jadi kalau misalnya orang sudah berwudu dia pakai kuteks misalnya, maka sholatnya sah, wudunya sah. Ya, kita bicara sah ya, kita nggak bicara masalah tasyabuhnya dan lain sebagainya. Kita bicaranya sah. Ya, kalau dia pakai inai atau orang bilang pacar ya, apa ya bahasa sininya apa? Paci ya. Nah, kalau dia pakai paci, maka paci itu atau inai itu dia meresap ke kuku, maka itu tidak ada masalah dia pakai dan dia nggak usah lepas, nggak ada masalah. Tapi kalau kuteks misalnya, maka ketika dia mau berwudu lagi dia harus lepas kuteksnya, baru dia bisa berwudu lagi. Jelas insyaallah ya. Taib. Adapun kalau dia sudah berwudu lalu dia pakai make up misalnya, maka ketika dia mau sholat dan dia belum batal, nggak perlu dia hilangkan make upnya, tetap dia pakai. Kecuali make up yang kita sebutkan tadi, make up yang tidak menutupi dan tidak menghalangi air untuk masuk ke anggota badan wudu, maka tetap boleh dipakai ya walaupun dia berwudu.
dan tidak perlu untuk dihilangkan. Wallahu a'lam. Bismillah, semoga Ustadz dan tim selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah, amin. Afwan Ustadz, saya ingin bertanya, apakah berbaring saat menunggu iqamah membatalkan wudhu? Jawabannya tidak, kecuali kalau dia tidur lelap. Kalau sekedar berbaring enggak, insyaallah atau dia tertidur tapi tidurnya ringan, insyaallah tidak membatalkan wudhu sebagaimana kita sebutkan. Tapi ya, sudah selesai sampai sini, sudah masuk asar ya, dan disampaikan insyaallah untuk pagi ada ya? Ya, besok pagi ada taklim ya, ikhwan akhwat di sini jam setengah 10 ya, atau jam 10. Kemudian sorenya untuk besok diistirahatkan dulu untuk sorenya ya. Jadi pagi aja, jadi nggak perlu ada yang menunggu besok. Biasanya ada menunggu ya, nggak usah, karena sorenya insya Allah kita istirahatkan dulu. Tapi untuk besok saja. Demikian penyampaian, semoga bisa dimaklumi semuanya dan disampaikan kepada teman-teman yang lain ya. Paginya ada Ustadz Ibnu Yunus insya Allah yang ngisi, kemudian sorenya kita istirahatkan dulu. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.